Aku lah. Oke, kawan-kawan, selamat sore. Hari ini kita menemui saudara Zulkifli, salah satu kawan kita yang kemarin mengalami kecelakaan pembegalan kalau nggak salah ya. Jadi di sini saya ingin mengkonfirmasi kepada beliau sehubungan banyak kali pertanyaan yang masuk dari teman-teman di tempat yang jauh menanyakan gimana kondisinya. Jadi kita fokus kepada kondisinya bagaimana, itu saja. Oke. Mana Jul? Apa kabar Jul? Oh, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Ya. Baik-baik saja kan? Iya. Jadi gimana kronologi kejadian kemarin tuh? Ya kronologinya itu Pak, saya hadir di lapangan itu sekitar jam 6 kurang 15 lah itu sekiranya Pak, jam 17.45 WIB. Ketika itu saya datang ke sana, saya pastikan semua equipment terkunci dengan aman gitu. Ketika hari itu hujan, ya kita berteduh di shelter itu, tenda pos penjagaan. Oh, hujan waktu itu? Iya, hujan cukup deras itu Pak kemarin itu. Jadi karena kita menjaga di situ sampai pagi, ya kita juga berteduh situ untuk menghindari baju kita basah gitu kan. Dengan adanya seperti itu kita nggak menduga-duga gitu loh Pak akan terjadinya hal seperti itu gitu. Pembegalan. Iya, pembegalan itu gitu. Ya kita selalu oke aja gitu kan, nggak ada masalah apa-apa di situ karena masih pagi, terlalu pagi untuk melakukan Pukul hal berapa itu. waktu itu? Kejadiannya itu sekitar jam 7:30 itu Pak. Sudah isya atau sebelum isya barangkali ya? Atau sebelum isya Pak, sebelum itu isya. habis maghrib, hampir mendapat isya, ba'da isya lah, ya itu kejadiannya gitu. Ya mereka itu ya spontan datang gitu ke tempat kita sehingga kita nggak bisa melakukan apapun di situ. Ya selain menyerah gitu Pak, ibaratnya ya, mendadak aja gitu, nggak ada persiapan apapun yang kita lakukan di situ ketika mereka datang ke TKP gitu loh. Jadi waktu itu kerugiannya apa aja, Jul? Ya kerugiannya itu yang milik saya sendiri Pak, itu 1 unit sepeda motor Sonic, uang sebesar 3.400.000. Uang cash ya? Uang cash ya. Uang cash 3.400.000. Terus itu ada ATM, SIM, KTP, dan 1 unit handphone Vivo S1. Ditambah lagi dengan STNK Kawasaki, 1 lembar STNK Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja ya? Ya, yang keduanya STNK Suprafit. Ya. Jadi motor ada 3 atau 2? Motor ada 2 Pak, Ada 2. STNK-nya ada 5. Ya, yang STNK. STNK-nya yang ya. berarti dikutipi semua dari kantong-kantong. Iya Pak, saat itu Kita ada berapa orang waktu itu di lokasi? waktu kita di lokasi itu PK-nya cuma ada 2 orang gitu. Kemungkinan sebetulnya sisa apanya kemarin itu memang 3 Pak, kan begitu. Nah, tetapi ya mungkin kawan kita itu ya izin untuk makan karena juga masih pagi, kita beri izin karena kita juga ya yang ngatur di lapangan itu bagaimana Pak. Jul sebagai apa ya? Ya, Headness itu ya? Iya, Head leader ya? Ya, kita head Pamuswakersanya di lokasi tersebut gitu. Ya, Jadi kita beri izin. Jadi kita standby 2 orang di lokasi itu gitu. sampai terjadi proses pembegalan itu ya? Ya sampai dari proses pembegalan itu ya mereka itu seperti apa Pak? Kan seakan-akan kayak mati lampu nih gitu kan? Situasi gelap ya? Situasi gelap banget. Ya memang tak terlihat apapun di situ. Ya mungkin jarak pandang palingan ya 5 meter ke depan gitu, saking gelapnya karena cuaca juga mendung, hari juga udah mau rancak mau jadi malam ya kan. Jadi ya sudut pandang kita semua terbatas gitu, ya. Jadi ketika kita itu lagi berbincang-bincang santai, main handphone di situ, mereka tuh datang gitu. Dan saya kira itu juga kawan-kawan biasa gitu. Kawan-kawan biasa situ. Itu makanya waktu mereka bilang diam gitu kan, mereka menodongkan senjata, ya kita anggap itu cuma lelucon juga gitu. Seperti prank ya, seperti prank ya. Gitu. Kadang-kadang kan musim prank gitu ya kan? Iya. Jadi kita main HP lagi, terus diancam lagi gitu. Siap diancam lagi ya. Wah ini sungguhan gitu. Gitu. Siap. Dan mereka berarti cukup cool ya, cukup tenang mereka datangnya. Wah cukup tenang Pak. Mungkin ya itu cukup profesional mereka untuk menghadapi hal seperti itu, bukan 1 kali 2 kali sih untuk menghadapi atau melakukan kelakuan
seperti itu untuk melakukan sudah terbiasa, sudah terbiasa mungkin. Itu mereka juga ada apalah mungkin di situ. Udah cukup profesional lah Pak di situ kan, bukan amatiran lagi gitu. Tapi yang jelas pelakunya tidak bisa ketahui ya. Tidak jelas. Pelakunya tidak ketahui Pak, gimana apanya gitu kan. Ya tidak ketahui gimana bentuk, gimana apanya kita nggak tahu. Yang soalnya dia pakai sebo itu kan penutup muka, terus pakai jaket tutup kepala, yang saya nggak terlihat itu ya cuman yang jelas itu cuman mata, itu pun samar-samar gitu. Tapi yang jelas kan yang patut disyukuri kan Jul, semua dalam keadaan sehat-sehat saja kan. Wah, kalau alhamdulillah Pak, itu sih anugerah yang terbesar yang saya syukurin sampai saat ini. Ya Allah itu masih sayang ke kita gitu. Saya beserta rekan-rekan juga tidak ada yang tersakiti terlalu jauh gitu, terlalu parah juga Pak ya kan. Ya mungkin itulah yang tidak pernah saya apakan. Jadi rasa puji syukur saya lah ke atas ya Tuhan, bahwasanya Allah itu masih sayang ke kita gitu, sampaikan. Karena ya, gini Jul, kita sering kan mendengar info itu kan dari mulut ke mulut ya kan, enggak. Kalau kita langsung ke korban atau orang yang melakukan kejadian, yang berada di dalam kejadian kan jelas gitu kan. Jadi tidak simpang siur informasinya. Maka dalam langkah itulah kami mengkonfirmasi ya, sambil ini silaturahmi sama si Jel nih, gimana kondisinya, apakah sama dengan berita-berita yang kita dengar di luar sana kan, begitu ya kan. Wah, itu udah jauh meleset Pak. Ya betul ya, jauh meleset itu. Kita memang mengalami itu, memang kita mengalami hal kejadian yang betul-betul terjadi dengan info, tapi ya tidak separah yang diinfokan antar mulut ke mulut gitu. Satu pesan saya untuk kedepannya, untuk kawan-kawan ya, kalau misalnya ada gosip atau berita yang begitu tidak tahu asal usulnya, jangan terlalu dipercaya gitu. Kalau kalian ingin tahu ya telusurin dengan konfirmasi yang bersangkutan atau gimana gitu kan. Setidaknya itu jangan terlalu diberluaskan dulu kalau belum tahu keakuratannya gitu Pak ya kan. Kalau memang betul-betul itu infonya akurat, ya baru kita bisa apanya gitu. Karena ya gosip itu cukup bahaya gitu Pak. Banyak nggak juga orang yang kawan-kawan inbox atau menelpon langsung tentang menanyakan kejadian ini gitu? Wah, cukup banyak Pak. Itu nomor-nomor baru juga banyak nelpon ke kita, dari inbox, dari Instagram juga banyak yang post, banyak yang tanya, karena banyak yang post gitu Pak kan. Sebenarnya juga mereka tuh nggak boleh terlalu ngepost terlalu jauh gitu ya, itu pribadi. Itu kan gimana? Ada perundang-undangannya Pak, ya kan? Ya pokoknya kayak bersangkutan dulu yang izin. Seandainya aku post ini gimana nih gitu kan? Ya keberatan tidak gitu kan? Betul. Kalau kita bilang yes, baru diapakan? Karena menyangkut privasi. Privasi seorang gitu. Makanya kan setiap pemberitaan itu sekarang ini mengandung unsur pidana apabila ternyata yang bersangkutan tidak bersedia untuk diberitakan. Lah, itu dia Pak memang. Kemudian ternyata berita itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan kan gitu ya. Iya, bahkan ada juga yang menanyakan bahwasanya itu saya sendiri yang dibilangin maling kan gitu. Iya. Ya, kan bahwasanya si Jel pelaku begal kan udah melenceng sekali ya. Kan itu dia Pak, pelaku begal yang itu sih yang kita nggak bisa gimana ya, itu dari situ kan kita bisa simpulkan gitu buat kawan-kawan, buat yang belum tahu gitu kan, ya silakan datang ke sini, kita sambut gitu kan. Ya kalau misalnya jangan terlalu percaya dengan gosip-gosip yang disampaikan oleh gitu, karena saya sendiri yang merasakan itu, bukan mereka gitu. Kalau mereka yang merasakan itu silakan berbicara seperti itu. Menjadi beban nggak itu? Wah, menjadi beban dong Pak, beban gitu kan. Iya, jadi beban. Selain mengancam keselamatan juga, yang kedua ya membuat cerita itu tidak bagus gitu kepada orang lain gitu. Misalnya kan gini loh Pak, ibaratnya kan orang itu menyampaikan itu kan berbeda-beda versi gitu. Apa yang kita sampaikan nggak mungkin disampaikan itu sedemikian rupa sama yang kita sampaikan gitu. Pasti ada ditambahi juga, pasti ada yang dikurangi di situ gitu. Jadi dengan adanya yang ditambahi atau yang dikurangi itu, jadilah cerita itu tidak sinkron lagi gitu. Jadi sehingga ya cerita itu menjadi tidak kondusif di situ Pak gitu. Ya, karena kan ini bisa berbahaya juga ke depannya ya bagi susahnya bagi orang-orang yang mengabarkan ini kan gitu kan. Wah, ya cukup bahaya Pak. Itu sebenarnya cukup bahaya. Sebenarnya mereka juga udah mengerti sih gimana mereka itu untuk meliput sesuatu pribadi orang atau gimana gitu kan.
sebenarnya mereka tuh udah ngerti apa SOP-nya gimana gitu kan. Harus ada perizinan juga dulu, baru ibaratnya dia bisa mengupload. Iya. Ya sedangkan YouTubers itu kan kita ngeprank gitu misalnya kan ya. Dikonfirmasi ulang lagi. Iya, dikonfirmasi ulang gimana sih kalau video ini kayak kita Facebook nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa gitu. Ya sebenarnya gitu kan gitu. Jangan ibaratnya terlalu ada sih langsung diekspos. Iya betul. Kita harus dewasa berbijak. Bijak dalam bermedsos ya kan, artinya ada hal-hal yang kita harus konfirmasi ulang dengan pihak-pihak yang terkait dalam video itu. Perlu difilter lagi dia Pak, mana yang ini, yang mana yang itu gitu kan. Baik nggak kalau kita post ini gitu, baik nggak kalau kita lakukan ini gitu. Ya orang itu seharusnya lebih bijak untuk mengambil kesimpulan itu gitu. Tapi Jul nggak ada mengcounter ya di medsos itu, nggak ada Jul counter ya, Jul cuma baca doang gitu aja. Cuma baca doang Pak. Saat ini kan kita juga masih dalam kondisi kurang fit juga saat ini kan. Kita juga ada masih ada kepolisian gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus sekali untuk ke situ. Ya maaf untuk buat rekan-rekan juga yang chatnya tidak terbalas gitu. Maaf untuk saat ini kita belum bisa untuk mengekspos atau merespon terlalu jauh gitu. Mungkin ya kalau rekan-rekan ada yang ingin tahu gimana silakan, kita selalu kita selalu welcome Pak rumah kita, walaupun rumah kita di tengah-tengah hutan ya kan. Yang penting ada hal-hal yang tidak bisa semua diekspos ya kan, ada hal-hal yang harus dijadikan privasi dan tidak mudah-mudah menyebarkan berita di medsos karena itu bisa menimbulkan banyak persepsi dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nah itu dia Pak, yang itu kita yang bahayakan nanti dibilang orang ataupun ibaratnya apa jadi provokasi jadinya ceritanya nanti. Ibaratnya kejadian ini nggak begitu parah, dengan adanya provokasi tadi ya itu dia jadi ceritanya jadi amburadul gitu. Ya. Artinya bahwa kondisi si Jul sebenarnya tidak seberbahaya yang diceritakan orang-orang gitu kan. Wah tidak Pak, tidak. Itu terlalu berlebihan sih versi saya sendiri. Dan masih kan tidak ada masalah apa kan Jul, maksudnya tetap semangat, tetap apa ya, tetap fresh untuk kembali bekerja. Wah, saya fresh Pak, I'm ready for work. Ya kan? Let's go to work ya Pak ya. Kita cari uang lagi ya kan, jangan sampai apa ya, kejadian seperti ini menjadikan mentalnya down, jatuh dan tidak bukan Pak, susah move on lagi gitu kan. Bukan. Kejadian seperti ini tuh salah satu pelajaran paling termahal, ilmu termahal yang pernah saya beli. Karena gimana ya bilang, kegagalan ini bukan membuat saya itu semakin terpuruk dan jatuh. Kejadian ini saya anggap itu sebagai motivasi agar lebih baik ke depannya bagaimana. Saya anggap masalah ini juga sebagian dari ujian dari Tuhan dan kasih sayang Dia terhadap kita gitu. Pada hakikatnya gitu, Allah itu tidak akan pernah menguji manusia di luar dari batas kemampuannya gitu loh. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi apa seseorang itu, semakin berat pula ujiannya gitu. Saya percaya itu gitu. Jadi ya bersyukur masih beri kesehatan gitu, kesempatan masih kita punya, jangan disia-siakan gitu. Ya, jadi gini kawan-kawannya, sebenarnya kita ingin buat video tidak seperti ini Jol ya. Kita ingin buat video tuh yang lebih lucu-lucu, yang lebih menarik. Cuman alhamdulillah ini duluan yang hal seperti ini duluan yang malah kita expose. Padahal janjinya enggak seperti ini. Cuman ya mungkin ini takdir Tuhan yang mempertemukan kita untuk buat video awal, malah video yang ada enaknya dikit gitu ya. Ya awalnya kita bincangkan kan itu Pak untuk apa, video cinta-cinta gitu kan. Video yang malah buat yang perdana malah video yang beginian. Ya mungkin ini salah satu pertemuan kita Pak yang kita kan nggak tahu gimana gitu ke depannya gimana. Ya mungkin ini salah satunya pertemuan kita untuk melancarkan bagaimana ke depannya gitu. Mudah-mudahan. Ya mana tahu ini langkah kita jadi YouTubers kan? Kita nggak tahu kan. Banyak yang subscriber, kita nggak tahu juga kayak mana gitu kan. Ada positifnya aja ya. Iya Pak. Ya kita anggap aja itu positif aja deh semuanya. Ya ibaratnya jangan terlalu apalah gitu. Yang penting ya kita sehat semuanya gitu kan, masih diberi kesehatan tuh jauh berharga daripada apapun gitu. Oke aja lah, mungkin informasi udah cukup. Yang jelas kan sehat-sehat aja ya. Ya sehat-sehat aja, tidak membuat down dan tidak membuat tidak bisa bangkit tentunya. Oke ya kawan-kawan, ini pelajaran buat kita semua bahwasanya marilah bijak dalam bermedsos, tidak sembarangan nge-share dan mengupload berita yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Maka untuk menghindari hal-hal yang membuat saya salah, saya langsung konfirmasi ke Jul, dan banyak hal yang tidak bisa kami bongkar secara lebih dalam karena menyangkut banyak hal-hal
yang berhubungan dengan privasi, dan yang bersangkutan juga belum tentu bersedia untuk mengkonfirmasi lebih dalam. Demikian ya. Ya semoga pertemuan kedepannya jangan buat kayak gini lagi, kita buat yang lebih seru lagi iya, ya. Jangan iya. sampai hal-hal begini. Udahlah, jadi pelajaran. Semoga semua kedepannya baik-baik saja dan mengambil pelajaran daripada semuanya. Izin ya. Oke Pak, siap.